Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025. Acara Car Free Night pawai obor dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2025 yang semula akan dijadwalkan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam dibatalkan. Pembatalan dikarenakan mempertimbangkan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar, namun tetap digunakan untuk acara Jakarta dalam warna yang berlangsung pada Minggu pada tanggal 6 Juli besok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta dalam warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Oh, bukan dalam minggu paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, nggak. Tadinya. Memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, warga mulai berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Tahun ini omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lebih prepare. Sampai kapan sih libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Nah, kalau di Pasar Jatinegara, Nata sudah ramai oleh para orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Bagaimana dengan di Pasar Pramuka Jakarta Timur? Sudah ada rekan Galuh Pandu di sana. Baik, selamat pagi Galuh. Bagaimana terkait dengan keramaian orang tua berburu perlengkapan sekolah di sana? Apakah ramai atau bagaimana? Ya, halo Nata, Sabrina dan pemirsa. Saya di Pasar ASMK Jakarta Barat di kawasan Tambora. Saat ini sudah mulai ada beberapa orang yang hadir di sini untuk mencari berbagai macam kebutuhan sekolah, mengingat bahwa sebentar lagi sekolah akan segera dimulai pada tanggal 14 Juli 2025. Nah, meskipun belum terlihat sangat ramai, namun sudah ada beberapa orang yang hadir di sini untuk melihat-lihat berbagai macam aneka kebutuhan yang akan diperlukan untuk sekolah nantinya. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di sini karena katanya berbelanja di sini harganya jauh lebih murah. Bahkan kalau misalnya membeli dengan jumlah banyak, ini bisa mendapatkan harga 50% lebih murah daripada harga-harga yang ada di pasaran. Coba kita akan berbincang terlebih dahulu. Nah, di sini ada alat tulis seperti buku, kemudian ada buku tulis, ada pensil, ballpoint, dan juga keperluan-keperluan sekolah lainnya. Nah, saya akan coba berbincang. Halo, selamat pagi Mas. Boleh berbincang sebentar? Ya, saya dari iNews Mas. Boleh berbincang dengan siapa ini saya? Dengan Bang Ijal. Bang Ijal. Bang Ijal ini jual apa aja di sini Bang? Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Hah? Apa? Gimana? Di sini jual apa aja nih Bang Ijal? Berbagai peralatan sekolah Kak. Mulai dari buku, pensil, pulpen,
Oke, Bang Ijal, ini sudah mulai ramai sejak kapan nih diburu oleh warga nih Bang? Pokoknya semenjak libur sekolah aja. Semenjak libur? Iya, semenjak libur sekolah. Oh, ini peningkatannya sampai berapa persen pembelinya Bang? Peningkatan udah mulai 50%. 50% peningkatan ya? Nah, ini bukunya katanya lebih murah nih dijual dibandingkan di pasar-pasar. Ini lebih murah berapa persen emang Bang? Kalau menurut persenan sih lebih murah lah pokoknya. Oh, ini lebih murah? Kita jual nggak jauh dari modal. Nggak jauh dari modal. Nah, kalau misalnya buku aja nih, dijualnya mulai harga berapa? Mulai dari 25 sampai 50. 25.000 dengan isi? Dengan isi 38 lembar. Ini ya salah satu contoh bukunya ya. Nah, ini pemirsa salah satu contoh bukunya. Ini isinya 50 lembar 10 buku. Harganya berapa nih Bang? 40.000. Ya, yang ini harganya 40.000. Oke. Kalau buku bisa bersaing di online lah. Kalau buku bisa bersaing di online. Oke. Nah, kita akan mencoba berbincang untuk bagaimana harga seragam atau sepatu lainnya, tapi sayang sekali karena sebenarnya di sini banyak yang bisa dieksplor, namun karena waktunya terbatas, kami akan kembali informasikan kepada Anda informasi-informasi yang terupdate lainnya, dan Anda bisa mengakses di kawasan SMK ini dengan menggunakan bus Transjakarta, hanya berjalan sekitar 100 meter saja dari shelter bus Transjakarta. Demikian, kembali ke Anda, Nata dan Sabrina. Baik, terima kasih Galuh melaporkan langsung dari Pasar ASMK Jakarta. Ternyata Galuh di Pasar ASMK. Besok kita cek di Pasar Pramuka ya, Nata. Oke. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau mendadak viral di media sosial. Inilah tarian tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau yang viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Sementara sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika di bangku sekolah dasar. Dika tak menyangka aksinya ini menjadi sorotan, bahkan sampai sejumlah pemain sepak bola dari beberapa klub. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain dengan teman sebayanya, meski dirinya kini sedang viral di media sosial setelah atraksi tariannya di atas perahu melaju mencuri perhatian. Senang Dika jadi anak tari? Senang. Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Orang tua Dika pun tak menyangka anaknya tukang tari pacu jalur viral di media sosial, bahkan ke seluruh dunia. Nggak nyangka lah. Nggak sangka Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan Bu? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, nih ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Orang tua Dika mengaku, sejak video viral, beberapa pihak dari luar negeri telah menghubunginya untuk bertemu langsung dengan Dika. Mereka ingin mengetahui secara langsung budaya pacu jalur. Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Video tari yang viral tersebut merupakan debut perdananya di tahun lalu di event Pacu Jalur Nasional 2024 di tepian Narosa, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News dan melalui portal menghadirkan berita daerah nasional internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sabrina Sila. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.